asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para subscriber, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, baik dalam perjalanan maupun beraktivitas di rumah lagi santai, yang sudah menyaksikan live streaming pada kesempatan ini di channel Cik Raden bermohon, bermunajat langsung kepada Allah dengan segala kekuatan. Semoga apa yang kalian harapkan, kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan secara dalam mencapai untuk mendapatkan rizki yang barokah, yang sehat, yang selamat, semuanya itu akan dikabulkan dan dilindungi dan diberikan suatu keselamatan, baik secara lahir maupun batin kalian selalu sehat walafiat ya. Jadi sahabat-sahabat, sehubungan saya dengan adanya menghadapi seperti yang kalian lihat, begitu kejamnya mereka, jadi berwujudnya perilaku mereka, sehingga mereka benar-benar luar daripada dugaan secara yang Cik Raden rasakan. Di situ mereka benar-benar ketika Cik Raden lihat, bahkan mereka sampai menyerang Cik Raden, dihantam sampai Cik Raden semalam jam 2 malam seperempat itu muntah darah ya. Cuman Cik Raden nggak sempat dielakkan saja ya, muntah darah. Rupanya antara Prabu sama si Mat Loreng ini berencana besar, mungkin tidak keterimaannya, sehingga yang namanya perempuan itu disebut Mimi itu, saya cabut gendamnya. Mereka tidak terima ya, tidak terima, artinya mereka mau balas dengan secara dalam bahasa ini hanya membunuh lah ya. Tapi alhamdulillah dengan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hujan petir semalam itu melegar meleduk, sampai Cik Raden kadang-kadang sempat istighfar ya, sempat istighfar terus. Artinya kenapa? Ya mudah-mudahan mungkin dari ucapan, tingkah laku selama ini Cik Raden merasakan ya, karena Allah itu maha baik, Allah itu maha kasih sayang, jadi Cik Raden selalu bermohon. Ya alhamdulillah, segala sesuatu itu tidak ada sahabat ya, memang daripada perbuatan kita sendiri. Apapun yang kita lakukan baik dan buruknya itulah dari kita sendiri, ucapan, laku, lampah yang ada pada diri kita sendiri. Maka dari itu sahabat-sahabat, doakan, ikuti ketika kalian menyaksikan dengan adanya baku hantam saya sama Mat Loreng, preman-preman ini, walaupun mereka katanya punya ilmu ya, punya sedikit pengetahuan, pengertian, tapi ilmunya itu secara dalam Cik Raden lihat memang tidak beradab. Jadi mereka itu tertutup, kolbunya itu tertutup. Jadi kalau sudah tertutup kolbunya,
apapun yang bahasanya kita sampaikan, apapun ceritanya yang kita berikan, ya nggak bakal masuk. Artinya nggak bakal masuk itu nggak bisa mereka tanggap, bahkan mereka bisa nerima. Yang ada juga bertentangan karena mereka merasa hebat, merasa kuat, merasa sakti, merasa segala-galanya, ya. Jadi nggak ada guna. Jadi makanya Cik Raden sekarang ini mau lakukan bagaimana caranya. Itu Cik Raden kebetulan si perempuan itu ikut saya ya. Sekarang ini lagi di pondok di Padepokan Cik Raden. Dia akan saya pancing satu nanti pelan-pelan. Bagaimana caranya saya akan pancing dengan perempuan itu, seolah-olah nanti perempuan itu ibaratnya mau kembali lagi lah sama mereka. Tapi udah perempuan itu saya bekali, ini nanti sahabat, saya bekalin yang namanya seperti kekuatan pegangan yang harus saya berikan kepada dia, yaitu kantong macan ya. Kantong macan inilah yang nanti akan saya berikan kepada si perempuan itu, supaya dia jangan sampai ketika diserang sama si Prabu sama Mak Loreng itu terlindungi ya, nggak ada apa-apa. Nah maka dari itu nanti akan saya coba, pura-pura dia nanti baik, mau saya racuni. Mudah-mudahan saya juga di sini aman ya. Makanya rencana saya ini, saya menggunakan, tidak mungkin melakukan trik-trik yang ibaratnya baku hantam. Mungkin secara mereka, karena mungkin pemikiran mereka saya nggak bisa melakukan seperti itu ya. Bukannya jahat ya, karena kalau saya tidak dengan cara-cara pemikiran bahasanya, dengan kejeniusan saya yang ada, kecerdasan saya yang Allah titipkan, ya mungkin mereka semakin lama merajalela. Maka dari itu saya bagaimana caranya, saya punya strategi ya, gimana caranya si perempuan itu nanti saya pancing. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Cari-cari kau ada di sini. Hah? Astagfirullahaladzim, datang lagi. Boleh saya duduk sini? Ya boleh, silakan duduk aja. Ngapain? Siapa yang melarang? Kalau kau melarang aku duduk sini. Kau ini ngintip. Rupanya apa yang saya dengar omongin tadi, mudah-mudahan dia nggak dengar sahabat ya. Kalau dia dengar gawat. Saya sambil minum teh sambil ngopi sahabat. Kurang ajar kau, minum sendirian. Kenapa kau datang ke sini Prabu? Banyak permasalahannya. Makanya saya datangi kau sini. Iya, bagus. Iya. Bagus kalau kau banyak permasalahan. Terus masalahnya apa yang kau inginkan, apa yang kau tuju? Saya pengen dengar, saya pengen tahu apa sebenarnya. Yang jelas permasalahan itu jelas kalian tidak puas dengan saya. Ya memang saya tidak puas dengan kau. Ya. Yang pasti kalian masih dendam sama saya. Ya, betul. Sudah saya dendam dengan kau. Dari awal saya tidak merasa merugikan kalian, saya tidak pernah salah sama kalian, tapi kalian masih saja ngeburu pengen bagaimana caranya menghantam saya, menghancurkan saya, bahkan apa yang saya miliki mau kalian ambil. Iya. Ya pasti, karena apa, itu memang milik saya. Kau inilah biang keladi. Biang keladi gimana? Apapun yang saya perbuat, apapun yang saya ini, kan kau yang ininya. Kau sadar diri nggak? Saya sudah sadar. Ya sadar, tapi dirimu sadar nggak? Apa? Ada urusan apa kau dengan saya kalau begitu? Dirimu aja nggak sadar. Kau ngomong bisa di mulutmu sadar, tapi kenyataannya kau masih yang namanya ajak Pak Loreng itu menghabisi saya. Oh itu harus. Sudah Cik Raden, saya juga banyak ini lagi. Apa? Serahkan saja yang namanya Mimi itu kepada kami. Serahkan gimana? Ya. Kembalikan pada kami. Bukankah kalian sudah bicara sama kemarin sama dia? Sudah ngomong? Sudah berhadapan? Betul, memang sudah berhadapan. Nah, itu pun karena di depan kau, dia begitu. Oke, nanti silahkan aja temui sendiri. Kalau memang ini, iya. Apa manfaatnya daripada kau? Kalau saya nggak ada manfaat bagi ya saya. Sudah, kalau tidak ada, berikan pada yang kami. Jelas saya tidak lebih, tidak kurang, hanya sebatas menolong. Adapun pertolongan saya itu mau diterima sama dia, alhamdulillah. Nggak diterima ya nggak masalah. Yang pasti saya setelah melihat daripada kejadian ini, ketika orang kezolimi
yaitu perlu saya bantu, saya lindungi. Udah jelas nyata. Saya bantu, saya lindungi. Nyata dari mana? Betul, memang nyata. Cuman itu kau udah merusak rencana saya. Ya, rencana kau busuk, wajar dong. Jelas musuhan sama saya. Coba kalau rencana kau baik. Ya rencana saya baik loh di sini. Ya. Lihat Enak. lahan untuk membuka hotel-hotel, mendirikan hotel-hotel yang mewah, rumah makan yang mewah. Hah? Enak bener kau Iya, bicara. nanti yang kerja kan masyarakat sini juga. Iya. Sudahlah Prabu, saya ingatkan, lebih baik kau tobat, kau sadar. Jadi kalau kau selalu bercengkram dengan kehidupan ke dunia gelap, akhirnya kau semakin lama kehidupanmu akan suram. Itu urusan saya, mau suram, mau bagaimana itu urusan saya, jangan kau yang ngurusi. Ya, saya sebatas mengingatkan saja. Adapun kau menerima, ya alhamdulillah. Nggak menerima, ya itu ada di pribadimu. Nah, itu urusan saya. Iya. Saudara bukan apa bukan dengan kau? Ada urusan apa kau Ya, sama saya juga saya? nggak nganggap dirimu Hah? bahasanya musuh, bahwa kau menganggap orang lain. Saya tidak. Tapi kalau kita dipandang secara nyata di hadapan Allah, ketika Allah ciptakan kita nggak ada bedanya. Iya, hanya beda perjalanan saja. Karena perjalanan dirimu selama ini bergajul, ya, artinya selalu yang namanya merusak daripada yang kau lakukan itu di jalan-jalan yang tidak baik. Ya wajar saya kasih tahu. Bukan berarti saya ini orang baik, tapi setidaknya saya ini pengen belajar untuk melakukan baik. Belajar Iya, baik. kalau kau itu istilahnya memberitahu saya itu kurang ajar. Oh, Bukan begitu. belajar, iya. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar kau. Jadi salah saya ngasih tahu. Ya salah lah, ngapain kau memberitahu saya? Berarti kalau memberitahumu itu jangan seperti pembicaraan nasihat sehat. Saudara bukan apa bukan kau? Iya, Hah? betul. Ya sudah, kalau mau kau Ya seperti sudah, itu. bagaimana? Kembalikan Mimi kepada saya. Ya bukan saya katakan tadi. Saya nggak bisa terlalu menahan hak orang antara masalah dia tidak mau kembali atau tidak, ya itu urusan dia. Tapi kan saya sudah katakan, dia sendiri, kau sudah berhadapan langsung, sudah bicara langsung. Iya, dia udah kau rajah dia, ya. Raja Udah kau apa gendam nih? juga supaya dia jangan ini, dia kan Supa- nurut dengan apa kau. Bukannya seperti begitu, karena makanya saya seperti bahasanya saya cabut semua itu, karena itu memang ada kekuatan-kekuatan seperti dari Nyai Belorong yang dipasang mat loreng. Jadi gandam seperti itu merusak daripada jiwa-jiwa pemikiran orang. Wajar dong saya tolong, saya obati. Iya. Tolong obati, dasar kau ingin mencari bati. Bati apa? Keuntungan kau. Nggak ada. Saya mau cari bati keuntungan. Saya ikhlas. Iya. Ikhlas. Dari mana yang namanya Cik Raden ikhlas? Saya nggak ada mengharapkan bahasa imbalan bagaimana, nggak ada. Sudah, kembalikan saja dia. Sudah kami, kalau tidak santri-santri mau akan kami habisi. Apa maksud kau? Kau libat-libatkan lagi ke santri saya. Iya. Santri saya sudah nggak Nah, berdosa. karena kau yang mengganggu apa kerjaan kami. Kalau pekerjaan kalian itu umpamanya saya disuruh bantu ke tempat, diundang ke tempat yang dimana kau inginkan, umpamanya ada suatu pekerjaan bangunan apa gimana, ya wajar, mungkin saya akan bantu. Tapi kan ini hak saya pengen mendirikan suatu pondok pesantren, tapi datang kau itu halangi seolah-olah itu milik kau, tanah kau. Kan Ya, lucu. Bukan seolah-olah, memang kenyataan itu tanah saya kau ini. Astagfirullahaladzim. Kau saja yang mengaku-ngaku. Dari mana kau dapat tanah itu? Ya dari masyarakat sini lah. Masyarakat Mereka menjual kepada saya. menjual kepada diri. Iya. Berarti kau punya suratnya dong. Kalau bagi Prabu, ya, surat itu tidak penting, Cik Raden. Yang penting, Yang penting ada lahannya, tanah. Mereka jual dengan saya. Udah saya bayar. oh begitu. Berarti nggak ada umpamanya tanah tersebut ada pembatas yang selatan namanya umpamanya Kucro, yang sebelah barat namanya Ani, yang timur Krun, yang selatan umpamanya Pangat. Adrun. Iya. Jadi nggak ada seperti itu, penyaksian seperti itu. Jadi hanya sebatas kau bayar, kau miliki aja. Sekarang di sini nih semua ini milik kami, milik saya. Milik kamu. Iya.
Jadi nggak ada yang namanya milik punya bahasanya jelas secara nyata begitu. Iya, tadi secara nyata memang itu milik masyarakat, tapi masyarakat sudah minta duit semua dengan saya kasih. Itu diibahkan kepada saya dari Pak Haji. Pak Haji itu untuk memberikan kepada saya, suruh bangun yang namanya pondok pesantren itu supaya itu bisa berdiri, Iya. bisa yang namanya bangun untuk mendidik anak-anak dilanjut ketika mereka melanjutkan untuk mencari ilmu keagamaan. Iya, betul. Baik secara umum mereka mendukunglah, mempercayakan kepada saya. Tapi yang katanya Pak Haji yang meserahkan dengan kamu itu, dia itu lupa bahwa tanah tersebut sudah dijual dengan Prabu. Hah? Kau Kenapa kau? enak benar kau mengatakan seperti itu, Prabu. Iya, sungguh luar biasa pengakuanmu. Nah, Prabu, kau bilang saja sama Mat Loreng ya, apabila kalau kau masih sama Mat Loreng masuk lagi ke lahan saya ini punya tujuan baik ya. Jangan sampai tujuan baik selama ini selalu kalian halang-halangi. Jangan sampai niat saya ini sampai tidak terjadi gitu kan. Oh begitu, jadi bukan kau saja yang punya niat baik, tujuan baik. Terus Saya Prabu pun punya tujuan baik. baik dari mana? Ini kalau saya bangun restoran yang megah-megah ya, hotel yang megah segala macam, itu kan menampung, menampung pekerja. Masyarakat sini bisa bekerja semua. Coba kau. Mereka bahkan senang ingin bekerja di hotel mewah katanya. Saya belum pernah bekerja di situ, Bang. Ya sudah, nanti bekerja kau. Memang nggak ada habisnya sama kau nih, Prabu. Semakin hari saya sabar menghadapi kalian dengan cara yang bagaimana lagi yang harus saya lakukan. Udahlah Prabu, hentikan seperti itu. Lebih baik kau sadar, kau taubat. Sudah, berjalanlah kau dengan jalan yang baik. Itu yang saya harapkan. Untuk apa kau seperti itu? Tidak ada gunanya. Selama ini Prabu berjalan dengan baik, tidak pernah dia menggot, pincang, itu nggak pernah, ya. Tetap berjalan dengan baik. Sekarang kalau kau nggak mau seperti itu, sekarang kau buat dulu kau ya, biar berjalan kau nggak baik-baik. Singkrang kau. Kau. Kenapa kau menginginkan kakiku? Iya, biar singkrang kau. Singkrang dari mana? Ini, sakit ini. Wah, kau. Kenapa kau? Kata kau, jalan kau mengok-mengok, ku mengok-mengok kan jalan kau. Coba kau jalan. Apa kau mau jalan? Iya. Saya tidak mau jalan. Kenapa? Kenapa? Sakit kakiku. Oh begitu, sakit. Bagus kalau sakit. Kau ini ada-ada saja. Iya, kau datang ke sini bukan baik-baik sama saya. Siapa? Saya datang ke sini baik-baik. Ingin meminta Mimi kembali kepada saya. Ya saya, nanti kita ketemukan nanti. Silakan kau temui sendiri. Kalau memang kau mau ketemu sama dia, kau mau ambil, silakan. Nggak ada pula saya menghalangi. Yang jelas itu sudah saya cabut. Nanti kalau bicara sendiri sama dia, udah jelas. Nah itu pertama. Yang kedua, saya minta madu. Madu apa? Lah ini madunya kamu, Ceraden. Siapa itu? Prabu dari tahun 2011. Kenapa itu? 2000 sampai 2026 belum tobat juga, itu susah. Ngapain? Jadi karena pola pikirnya, kolbunya ketutup, akhirnya dia nggak mau. Yang boro-boro mau tobat, yang ada tambah jadi bejat dia ini. Iya, sudah tua bangka, bukannya sadar. Itu urusan saya, apa urusan kau? Ya karena mereka nyimak. Wah, aja dia Nyimak sih nyimak, tapi kurang ajar kalian. kurang ajar dari mana? Karena mereka nonton, ngeliat perilakumu. Mungkin doa mereka yang terbaik, mendoakan supaya kau ya sedikit banyaknya berubah. Kan sadar, masa nggak berubah? Mendoakan terbaik tidak begitu. Kalau mendoakan terbaik, doakan. Bagaimana sekarang doakan Prabu? Apa itu? Enak sekali. Madu. Apa itu? Doakan Prabu yang benar. Jangan doakan istilahnya begitu. Modar kau, apa kau?
Kau yang modar. Nah. Sudah cepatan mana si Mimi? Apa ini? Mimi taruh di mana? Dia lagi sama pondok apa anak-anak pondok di sana. Ya kalau begitu mau saya ini ya. Mau ke apa? Kan? Saya ambil di sana. Sama santri-santrimu ku habisi sekalian. Mana bisa kamu ke sana? Sembrono kamu ke sana. Iya. Nanti dulu kamu ke sana itu. Kena hajar kau nanti. Kau menghajar Prabu. Pengen kau. Nih. Setan kau. Kenapa? Hah? Kata kau pengen dihajar tadi. Jadi kau benar-benar tidak mau Apa? tidak mau memberikan si Mimi. Ya saya masalah memberikan itu bukan hak saya. Dia sapa saya. Karena saya sebatas nolong. Iya. Ya kalau sebatas nolong, pulangkan kepada kami. Iya kalau dia mau silakan. Iya. Kau Kalau dia bukan mau. atas nolong kau ini. Apa? Lebih dari menolong kau. Wajar. Wajar apa? Karena dia itu orang wanita tidak berdosa. Kata siapa wanita tidak berdosa? Dia tidak tahu apa-apa ketika kalian gendam seperti itu, menggunakan gendam saya lihat, pakai konde nyeri belorong, akhirnya pengaruh. Apa menurut kalian? Dia ngikut. Ya, memang harus. Kau juga harus ngikut apa kata Prabu. Iya. Maksudnya? Ya kau harus ikut apa kata Prabu. Nih, kau sekarang kau coba, pala kau panggutkan. Apa kau? Hah? Kenapa? Kau ini sudah puas kau? Hah? Belum. Nih, aku tempelkan kau. Aduh. Biar lengket di sini kau nggak bisa bergerak. Ini sahabat ya. Contoh yang sering kali Cik Raden katakan, ketika manusia seperti ini, inilah manusia tertutup kolbunya. Jadi kalau tertutup kolbunya itu nggak ada. Lepaskan ini, Cik. Yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan nggak masuk. Masuknya ke kanan, keluar ke kiri. Lepaskan gendamu ini. Benar. Saya bawa garam. Kalau kau berani. Biar tahu rasa dia. Biar garam ini biar hancur remuk dia bersama kesakitan. Aduh. 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 Kenapa? Aduh. Aduh. Tidak sembarang Panas. walaupun Panas, saya punya sakit garam. lagi. Aduh. Hah? Panas. Panas. Nah jadi sahabat-sahabat, Panas. apabila kalian mau pesan madu, silakan Aduh. hubungi WA Cik Raden. Aduh. Ini madunya. Aduh. Lepaskan aku, Cik. Ini sari serbuknya. Aduh. 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 Ini yang namanya minyak melati keratonnya. Dan ini minyak pemikatnya. Aduh. Cik, saya dengar 300 dapat apa? 300 itu dapat madu 2, dapat sari serbuk 1, dapat minyak 2, dapat lagi garam asma 1, jadi 6, ditambah lagi bonusnya minyak pemikat 1, jadi 7, cukup 300.000 ya. Ada yang 400.000? Ada. Kalau 400.000 itu dapat 8. Dapat 8-nya itu madunya 3, minyaknya 2, garamnya 2, sudah berapa? 7, sari serbuk 1, 8, ditambah minyak pemikat 1, 9 ya, silakan. Kalau kalian mau pesan, langsung saja hubungi WA Cik Raden di nomor 0821 500 63346 ya. Kalau kurang jelas, hubungi saja WA Cik Raden. Di situ tertera di beranda channel YouTube Cik Raden nomornya
di 0821 5006 3346. Itu nomor WA pribadi Ciraden. Nah, apabila kalian membutuhkan suatu pertolongan atau pengobatan, baik itu penyakit secara medis maupun non medis, kalian sudah berobat kemana-mana tak kunjung-kunjung sembuh, insya Allah mungkin ini salah satu yang harus saya jalankan, amanah. Ketika amanat yang dititipkan kepada diri saya, bukan berarti saya merasa bisa atau punya kemampuan, tapi melalui syariat. Mungkin mudah-mudahan Allah jabah, Allah kabulkan apa yang kalian rasakan, baik itu penyakit yang tidak umum, bahasanya kelihatan secara kasat mata maupun tidak. Insya Allah cukup kalian video call sama saya akan mendeteksi, saya akan tahu, akan melihat apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ketika kalian sudah berinteraksi sama saya. Mudah-mudahan dengan seizin Allah, kita hakul yakin berserah diri, semuanya itu hanya mengharapkan keajaiban. Tidak ada yang namanya kata-kata mustahil. Semua itu tidak ada yang katanya tidak. Hei, Ciraden! Kenapa? Cepat ini, jangan begini saya ini. Kenapa? Kau marah-marah? Biarkan saja, biar penonton saya tahu. Ini sahabat, kalau manusia-manusia yang lepaskan gendamanmu ini. Kalau memang kau sakti, kau hebat. Terus kenapa? Kita tarung. Takung gimana? Ya di sini. Emang berani kau? Kenapa tidak berani? Cepat lepaskan dulu. Saya yang tidak bisa ini. Udah hebat kau. Kuat. Katanya hebat. Hebat, Iya. hebat kau. Jadi sok hebat. Memang hebat. Mau kenapa kau? Tuh, cari harta yang halal Prabu. Tak ada gunanya tuh. Bagus mereka. Memang harta saya halal. Ya. Punya siapapun saya kasih uang kok. Ya. Jangan kau mengajari Prabu. Prabu lebih tahu diri kau. Ngerti nggak? Mereka nyimak selama ini perilakumu nggak benar, wajar mereka ngomong Siapa yang seperti bilang itu. nggak benar? Iya. Sahabat saya, kau hantam juga si Ustaz misterius. Apa maksudnya kau itu? Iya. Memang akan kuasai semua. Hebat. Hebat kau ini. Jago kau. Ustadz misterius, kau si Raden. Kalau ada siapa teman-teman sahabat-sahabatmu itu, sini. Saya habisi semua. Habisin gimana? Buktinya nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Sudah saya katakan Prabu, sudah saya katakan. Sombongan kalian itu akan buat yang namanya kalian sengsara sendiri. Nyatanya kami tidak sengsara. Ya itu nanti. Oh, iya. Ada waktunya nanti. Ini sudah waktunya ini. Ngapa kau? Buktinya kau nggak bisa bergerak, nggak bisa lari. Iya makanya ini lepaskan dulu gendamanmu. Nggak ada. Nggak ada dari mana? Saya tidak bisa lepas ini. Tidak bisa berdiri. Ya kata kau jago. Gimana jagonya? Hebat. Kalau jago itu ayam. Ngerti nggak? Katanya hebat, dari mana hebat? Memang hebat sama saya. Iya. Tapi lepaskan dulu ini. Kita bertarung. Kau ini. Sudah, kok nggak mau melepaskan, biar nih. Saya di sini aja. Iya. Saya pengen tahu. Katanya hebat, kuat, jago. Dari mana jagoannya? Suruh ini kamu nggak mau. Suruh ngelepasin saya nggak mau. Saya lepasin saya mau ngambil ini, mau ngajak si Mimi pulang. Sembrono, sembarangan. Enak aja. Mimi itu udah calon saya. Apa? Gampang. Apa? Calon apa? Kenapa kau? Calon apa? Kenapa kau kaget? Maksud kau mau di calon istri? Iya. Oh begitu. Jadi sudah lepaskan. Pantesan aja kau selalu nguber dia. Begitu. Iya. Memang biadab kau nih.
Sudah kau suruh loreng gendam, sudah dipengaruhi, nanti kau umpan, kau ajak istri begitu. Iya. Begitu niatmu. Memang kau ini membejat Prabu. Kau ya, kau ya. Pergi kau. Dari tadi dia ngomong-ngomong, rupanya punya rencana busuk. Itu maka saya bilang, sahabat, dia menolong bukan menolong yang sebenarnya, tapi dia ada niat yang tersembunyi, ada niat yang tidak baik. Bahkan dia masih bagaimana caranya pengen mengharapkan yang namanya si perempuan itu sama dia. Kita lihat nanti, saya coba, saya pancing si perempuan itu pura-pura mau, pura-pura baik, baru nanti saya kasih sama si perempuan itu. Perempuan itu udah saya kasih ini, sahabat, saya pegangin yang namanya kantong macan. Ini kantong macan yang tiada banding kekuatannya, ya. Tapi kalau sahabat-sahabat mau saya kasihkan, tapi dirawat, dijaga, jangan sampai disalahgunakan. Kalau mau saya kasihkan.